Shalom. Tuhan. Senang sekali Tuhan karuniakan kita bisa berkumpul bersama kembali pada kesempatan di minggu pertama dan tanpa terasa kita sudah di bulan ke-11 dari tahun 2024. Cepat sekali waktu berlalu dan kalau kita memperhatikan waktu yang ada saat sekarang ini, pergerakan pergantian waktu sangat-sangat cepat sekali. 30 menit bagi kita terlalu singkat sekali dan ternyata tiba-tiba 30 menit sudah sampai. Satu hari berganti hari dan minggu berganti minggu, bahkan tahun berganti tahun. Tapi kita bersyukur kasih karunia Tuhan tetap berlangsung dalam hidup kita, amin. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema serial daripada akrab. Dan salah satu bagian dari akrab yang diajarkan menjadi pondasi kita, kembali saya mengingatkan bahwa pentingnya kita memiliki pikiran yang positif. Karena ada kekuatan berpikiran positif. Nah, mari kita akan membaca di dalam firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 sampai yang ke-17. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat 8 sampai 17. Oke, di sana ada sebuah judul perikop tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Kita baca bergantian, saya akan baca ayat genap dan jemaat akan membaca ayat ganjil sampai pada akhirnya. Dua Raja-Raja pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-17, firman Allah berkata demikian. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, cerita ini bukan hal yang asing bagi kita sekalian karena kita sudah pernah membaca berulang-ulang. Cerita bagaimana tentara Aram mengepung dan ingin menangkap Elisa, oleh sebab Elisa sebagai hamba Tuhan diberikan sebuah pewahyuan, sebuah pengertian, sebuah penglihatan akan apa yang direncanakan oleh raja daripada Aram untuk menangkap dirinya dan mengalahkan orang-orang Israel. Nah,
Kita bisa lihat di sini bahwa ada intervensi campur tangan Tuhan dan ada satu pembelajaran yang bisa kita petik dari sisi yang lain. Selain campur tangan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya, orang-orang yang menjadi hamba-hambanya, ada perlindungan dan pembelaan Tuhan. Tetapi kita juga bisa melihat sisi lain yang diajarkan dari kisah ini adalah tentang bagaimana kita cara paradigma berpikir, kemampuan kita untuk melihat sesuatu. Ada orang yang mampu melihat setan, ada orang yang mampu melihat kuasa-kuasa gelap, ada orang yang mampu melihat bahwa di sana tuh ada orang-orang yang sedang bergerak keliaran sini dan sana. Dan banyak orang juga punya karunia-karunia yang seperti itu, tetapi sedikit orang untuk melihat bahwa ketika ada Tuhan di dalam kehidupannya, di mana ia ada dan berada, kehadiran Tuhan di dalamnya, itu sangat susah. Dan sangat jarang diekspos oleh banyak orang atau dibuat sesuatu yang perkara besar. Tetapi kalau ada orang-orang di mana kita bisa lihat tayangan-tayangan TV bahkan menangkap setan begitu ya, ada penampakan, penglihatan dan lain sebagainya, itu yang diekspos. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemampuan kita untuk melihat kuasa gelap tidak menjadi sesuatu kebanggaan, tetapi kemampuan kita untuk melihat kehadiran Tuhan, itulah hal yang perlu untuk kita dapatkan. Karena kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita akan membuat kita menjadi tenang. Kemampuan kita untuk melihat Tuhan ketimbang daripada yang lain, itu adalah hal yang perlu kita upayakan untuk dapat kita miliki bersama. Berpikiran positif memberi ketenangan hati dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan situasi kehidupan, karena kita menyadari bahwa kita ini mengalami kehidupan yang dinamis, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang Tuhan izinkan setiap kita untuk dapat mengalaminya. Setiap orang mengalami peristiwa-peristiwa atau pergumulan yang berbeda, tetapi dalam berbagai macam apapun juga yang dihadapi setiap orang yang diizinkan Tuhan dalam hidupnya, maka ada hal yang paling penting bahwa kemampuan kita untuk bisa tetap berpikir positif di tengah situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Ini yang sangat sulit. Nah, kita bisa lihat di sini, oh ya, saya kontrol ya. Mau dibantu ya? Oke. Ada kekuatan berpikiran positif yang bisa kita dapatkan di sini akan membuat benefit orang yang berpikiran positif membuat orang menjadi pribadi yang positif. Jadi ada orang yang kadang-kadang pikiran negatif, melulu, maka kita bisa ngecepi orangnya negatif. Apa-apa curiga melulu, gitu ya. Ih, negatif. Dan adakah orang yang suka bergaul dengan orang-orang macam kayak gini? Tapi kalau ada orang yang bisa melihat sesuatu sisi yang positif dari hidup kita, kemudian menyoroti itu dan memperhatikan lebih daripada yang negatif. Setiap orang gak ada yang sempurna. Dalam hidup ini, bahkan dalam alam yang kita hidup sekarang, ada yang namanya ion positif, ada ion negatif. Ada unsur yang negatif, ada unsur yang positif. Dalam sebuah hal yang ada, dari yang kita lihat di sini pun, ini aqua pun, juga ada ruang yang terisi air, ada ruang yang kosong. Jika pandangan kita lebih kepada yang kosongnya, kekurangannya daripada isinya, maka kita akan menjadi orang yang negatif. Ketika kita bisa melihat, ini kok nggak penuh-penuh ya, ini kok gini ya, padahal ini masih baru. Kadang kita melihat ke toko untuk beli, kita pikir-pikir mana yang lebih tinggi isi airnya. Dan itu yang kita ambil, kan? Jadi memang cenderung kadang-kadang kita melihat sisi-sisi negatif lebih gampang ketimbang daripada sisi yang positif. Nah, belajar hari ini dengan tema ini mengajak saya dan saudara untuk bisa menjadi orang-orang yang positif. Kedua, adalah akan membuat kita menjadi pribadi yang selalu optimis dan penuh percaya diri. Ketika kita menghadapi banyak tantangan apapun juga, maka kita akan mampu bisa berkata semua bisa kita lalui, semua bisa kita atasi, semua pasti bisa kita kerjakan. Jadi nothing is impossible, tidak ada sesuatu yang mustahil. Tadi kita sudah bilang,
dalam pujian kita bahwa Tuhan pembuat mujizat, ya itu pasti. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya itu pasti. Tapi persoalan yang kedua adalah firman Tuhan juga berkata, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Nah, poin yang kedua inilah yang harus kita kerjakan menjadi fokus kita. Karena untuk mengalami sesuatu yang tidak mustahil, maka kita perlu menjadi orang yang percaya. Dan salah satu untuk bisa kita membuat menjadi orang yang percaya akan lebih mudah jika kita terbiasa untuk menjadi orang yang positif, yang berpikiran positif, optimis, percaya diri, dan kita akan bisa mengatakan seperti Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang ketiga, maka kalau orang yang punya berpikiran positif akan membuat orang itu bisa fokus pada tujuan yang mau dicapai. Menjadi lebih produktif, lebih berhasil. Kenapa? Karena dia tidak akan melihat hal-hal yang tidak perlu. Dia akan menjadi orang yang selalu berorientasi kepada hasil yang mau dicapai. Result oriented. Bukan mengerjakan hal-hal yang sia-sia. Dia akan selalu berpikir kalau saya kerjakan ini apakah ada manfaatnya? Apakah tujuan saya akan bisa tercapai? Apakah langkah-langkah yang saya jalani ke depan akan membuat saya makin dekat kepada tujuan saya atau makin menjauh daripada sasaran yang kita mau capai? Apakah orang yang berdagang akan membuat dagangannya bisa makin berkembang atau cuma begitu-begitu saja? Apakah orang yang bekerja juga punya keinginan dengan saya mengerjakan ini, mengerjakan itu, akankah saya bisa lebih dipromosi dan mendapat posisi yang lebih baik, dengan begitu saya mendapat penghasilan yang lebih baik? Apakah dengan posisi yang saya dapatkan sekarang akan bisa membuat saya memiliki banyak teman dan network yang lebih luas? Sehingga pergaulan saya nggak cuma dibatasi dengan orang-orang ini, tetapi banyak pergaulan yang lain. Sehingga ketika ada hal-hal yang tidak terduga, saya akan bisa mendapat pertolongan dari orang-orang yang juga tidak terduga sebelumnya. Jadi yang kita kerjakan di sini, kita akan bisa lihat ada kekuatan berpikiran positif. Jadi kita pribadi yang positif, jadi pribadi yang optimis, percaya diri, jadi buat kita bisa berhasil mencapai tujuan. Nah, sangat penting untuk mengarahkan pandangan dan pikiran kita dengan benar. Kadang-kadang pikiran kita karena akibat jatuh dalam dosa, ibaratnya setir kita kalau tidak dikendalikan, maka biasa oleng, entah ke kiri, entah ke kanan. Kita nggak bisa lurus ke depan. Karena itu perlu kendali dipegang. Pikiran kita perlu dipegang oleh Roh Kudus, pikiran kita perlu dipegang oleh Tuhan. Kita harus punya pegangan tertentu, nilai-nilai tertentu yang akan membuat benang merah buat kita, pegangan patok. Setiap tanah lahan pasti ada patoknya. Ya, ini adalah bagian saya, ini bukan bagian saya. Nah, dengan begitu maka pikiran kita masih ada dalam ruang lingkup itu. Tetapi seringkali kita juga terpaku dengan ruang lingkup yang ada. Cuma di dalam box saja. Nah, orang-orang yang berhasil pada umumnya, kalau ditanya rahasianya, mereka bisa mampu out of the box. Di luar dari box itu, dia bisa berpikir jauh keluar. Enggak dibatasi dari ruangan ini. Kalau kita punya visi, kita punya pandangan, kita punya tujuan, kita punya cita-cita, kita ingin menjadi lebih daripada yang sekarang. Nah, pikiran kita itu seumpama tanah. Tentu apa yang kita pikir itu menjadi benih. Dan benih yang kita taruh itulah yang tumbuh. Jika yang kita pikirkan negatif, bukan yang positif akan kita tuai. Jadi firman Tuhan, ingat rumusnya adalah apa? Firman Tuhan Yesus yang berkata bahwa jadilah sesuai dengan apa? Imanmu. Iman itu sama pikiran positif memang beda. Nanti tadinya tujuannya saya pengen sampaikan itu, tapi saya pikir ini duluan baru nanti saya sampaikan. Jadi kita pikir, apa yang kita pikir? Kalau kita merasa bangun tidur tengah malam, kemudian kita merasa aduh takut. Bayangan kita dibayangkan, aduh ada setan nih. Aduh ada sesuatu nih. Mulai merinding. Merinding itu terjadi karena apa?
pikiran dimasuk. Oh, ada sesuatu. Aduh, kayaknya ada bayangan nih. Ada orang yang ngikutin saya nih. Dan lain sebagainya. Ketakutan mulai melanda. Tapi orang yang gak ada pikiran kayak gitu, di ruang yang sama, dia bisa tenang aja. Santai aja. Ada orang yang bilang, aduh di situ tuh kamar mandi tuh, di situ tuh. Jadi dia ngeri ke kamar mandi. Tapi buat orang lain yang bisa melihat bahwa ada Tuhan di situ. Nah, kisah daripada Elisa dengan Gehazi, kita belajar bahwa memang pada kenyataannya tentara Aram itu sudah mengepung dan ingin menangkap Elisa. Oleh karena ini biang kerok kekalahan bangsa Aram melawan bangsa Israel karena strateginya selalu dibukakan oleh Elisa. Apa yang akan dikerjakan oleh tentara Aram itu sudah diketahui oleh karena Elisa memberitahukannya. Luar biasa. Tetapi Gehazi dengan kasat mata manusia biasa. Memang dia lihat, wah, sekelilingnya sudah mengepung dia. Maka karena melihat kasat mata, kenyataan, kemudian naturnya adalah negatif manusia. Maka ucapannya keluar negatif. Celaka kita Tuhan. Kalau kita pikir celaka, yang terjadi celaka. Tapi Elisa mampu melihat sisi lain yang tidak dilihat oleh Gehazi. Memang benar mereka itu banyak. Tetapi Elisa mampu melihat ada bala tentara surga yang juga hadir dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada mereka. Sehingga Elisa bisa berkata dengan kasat mata iman dan pikiran yang positif bahwa yang menyertai kita itu lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Jadi tenang saja. Memang kenyataan seperti ini, tapi ada Tuhan. Pikiran kita itu akan mencerminkan siapa kita sebenarnya dan karakter kita itu seperti apa. Jadi cara kita berpikir, menggerakkan sikap kita, dan itulah kita. Jadi kalau kita mau jadi orang yang hebat, orang yang besar, orang yang sukses, mulai dari kelola cara kita berpikir. Kita menjadi orang yang menang, mengatasi banyak persoalan, mulai dari kelola cara kita berpikir. Pikiran kita bisa liar kemana-mana. Dan itu perlu dikendalikan. Mari kita lihat beberapa contoh. Orang yang negatif dengan orang yang positif. Orang yang negatif itu dia biasa takut akan perubahan. Tetapi orang yang positif akan melihat sebuah kesempatan dan dia siap berubah untuk mengalami pengalaman-pengalaman baru. Seperti yang pernah saya sampaikan, nanti kalau saya ulang-ulang karena memang itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Dulu saya berpikir kalau mau dipindahkan ke sales, wah saya pribadi pemalu. Mau jadi sales saya bakal malu ngadepin orang begini. Saya punya paradigma jadi sales itu banyak nipu. Saya nggak mau banyak nipu orang. Jadi saya tolak kesempatan itu. Padahal jadi sales itu network saya akan bisa lebih terbuka. Membuat peluang saya lebih banyak. Membuat capaian saya bisa lebih besar. Karena ada insentif, ada komisi, ada lain-lain. Ya, ada penilaian-penilaian yang biasa berbeda dengan orang-orang yang di office, di kantor. Dan saya menolak itu karena takut berubah. Tetapi sekarang kita bisa lihat setiap tantangan yang dihadapkan kepada kita, setiap hal-hal yang baru bagi orang yang negatif, dia tidak mau berubah, dia tidak mau menerima itu, tetapi buat orang yang positif. Dan itu yang saya katakan, saya terima ini sebagai tantangan. Berani terima tantangan. Mau maju, berani terima tantangan. Mau maju, jangan tinggal dalam kenyamanan. Karena orang-orang yang cuma mau nyaman, yang mau santai, yang mau biasa-biasa, di pekerjaan engkau tidak akan bisa berhasil lebih. Di dunia usaha, kalau cuma begini-begini saja, gak bisa. Tahu nggak?
Itu tukang bakso yang, bakso apa yang di rumah itu? Jawir, iya Jawir. Saya tahu Jawir, bakso Jawir itu dari pertama kali saya tahu dan saya pernah makan di Citra 2 dengan gerobak. Seperti tukang bakso biasa. Dan dia sekarang jadi tetangga saya, punya rumah berapa banyak di daerah komplek saya. Mobilnya banyak puluhan, mobil mewah, Land Cruiser ada, Mercy ada, dari tukang bakso. Dan sekarang buka di mana-mana. Saya pernah tawarkan kepada tukang ulek yang enak tuh makan di pinggir jalan kantor saya. Bu, mau nggak kita bikin besar? Tapi dia nggak mau. Oh saya mau. Dia enak, sambelnya luar biasa. Ya, itu enak banget. Saya tawar kesempatan, mau nggak kita bikin sukses lebih besar? Kamu cuma jualan pinggir jalan ini, kalau saya makan berlomba dengan lalat. Tapi enak banget. Sayang orang-orang yang tidak siap untuk hal itu. Kemudian, orang yang positif dengan negatif kita bisa lihat cara berpikirnya. Kenapa saya harus memuji, kenapa saya harus menghargai orang-orang yang mengerjakan apa yang memang harusnya dia kerjakan. Itu kan memang tugasnya dia. Itu kan memang harusnya dia kerjakan. Itu yang negatif tuh. Tapi orang yang positif, dia akan bisa menghargai orang lain. Dia akan bisa melihat sesuatu peluang untuk dapat memuji dan memotivasi orang. Wah, kamu luar biasa. Kalau di rumah, ya kan ada ibu atau siapa ya yang masaknya kurang enak pun, dia tidak langsung cemooh atau tidak langsung kemudian berkata negatif, mematikan orang dan akhirnya membuat dia tidak lagi mau masak. Tapi dia bilang, aduh sayang sekali ya, enak banget ini masakan, tapi lebih enak lagi kalau dikasih garam dikit. Orang itu akan senang, terima. Dan berikutnya dia akan berusaha lebih baik lagi. Jadi dapat menghargai, dapat memuji hasil kerja orang. Tuhan itu sangat menghargai kita. Maka dikatakan ayat, betapa kita berharga di mana Tuhan. Betapa kita berharga. Padahal siapa kita sih? Tapi Tuhan menghargai kita luar biasa. Yang ketiga, orang yang negatif sudah nyalain orang. Blame. Untuk sebuah kesalahannya dirinya sendiri. Wah, kamu yang bikin ini. Kamu gara-gara kamu sih yang begini. Kamu begitu. Coba kalau kamu gak gini. Nyalain orang. Negatif, selalu berpikirnya orang lain yang salah, saya benar. Tapi orang yang positif, dia berani ambil tanggung jawab, ya mungkin ini adalah kesalahan saya. Bahkan kalaupun dia tidak salah, demi sebuah kedamaian, sorry ya, kalau saya mungkin sudah melukai Anda. Kalau apa yang saya lakukan tanpa saya maksudkan, mungkin tidak berkenan kepada Anda. Berani bertanggung jawab atas kesalahannya. Berani mengakui kesalahan, nggak perlu cari kambing hitam, tetapi kita bisa mengintrospeksi. Nah, sampai sejauh ini, koreksi siapa kita ini. Apakah saya lebih cenderung yang positif atau negatif? Kalau cenderung yang negatif, mari berubah dari sekarang. Supaya kita bisa menjadi pribadi yang positif. Jadi orang yang berani bertanggung jawab. Nggak perlu nyalakan orang lain. Salah satu daripada sifat dosa, yaitu awal pertama. Hei Adam, apa yang kau perbuat itu gara-gara perempuan yang Tuhan kasih ke saya. Dia yang bikin saya begini. Perempuan juga bilang, itu tuh gara-gara si ular nipu saya. Semua saling menyalahkan. Kalau hari ini masih hidup kita saling menyalahkan orang lain, tidak ada hasil. Dan itu ada kemenangan iblis. Kemudian, orang yang negatif never say sorry, gak pernah minta maaf. Bahkan ketika dia tahu, ya kan, hal itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Tetapi orang yang positif berani minta maaf apabila ia berbuat salah. Orang yang negatif benci dikritik. Tapi orang positif, dia silakan aja untuk sesuatu masukan yang konstruktif, yang membangun.
bersedia terima kritik yang membangun. Apa yang orang lain katakan, oke, terima kasih. Ya, selalu open mind, terbuka pikirannya atas setiap orang. Enggak pernah merasa diri saya sudah sempurna, saya sudah benar. Cuma kamu yang harus dikoreksi. Maka perkataan Tuhan Yesus sendiri mengingatkan bahwa kadang-kadang manusia itu melihat selumbar mata di depan orang bisa lebih kelihatan daripada balok di mata sendiri, kata Yesus. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat ketidaksempurnaan kita, tetapi kita lebih menyoroti ketidaksempurnaan orang lain. Dan kita tidak merasa perlu untuk dikritik atau dikoreksi atau diberi nasihat. Dan mari kita lihat, think they know everything. Kadang-kadang orang yang negatif merasa saya sudah tahu semuanya. Tapi orang yang positif, dia selalu berusaha mempelajari hal-hal yang baru. Kalau hari ini dengar firman, dan firman itu kemudian, saya sudah tahu, maka saudara tidak dapat apa-apa dari firman. Tapi ketika saudara terbuka hati, lapang dada untuk dengar, bahkan sesuatu yang disampaikan sepertinya adalah hal yang baru buat saudara. Buka hati, dengar. Kalau perlu berubah. Baru kita mengalami suatu manfaat. Dan contoh yang terakhir adalah bahwa orang yang negatif selalu cenderung merasa nggak bisa. I can't do anything. Ya udah, memang saya begini. Ini takdir saya udah begini. Memang saya udah begini. Negatif, nggak bisa dan nggak mau. Tapi orang yang positif dan perkataan yang sangat powerful, sangat kuasa adalah saya dapat. Mungkin untuk itu saya perlu melakukan sesuatu perubahan. Saya nggak bisa tinggal begini aja hidup. Saya harus bisa lebih baik lah. Jadi tidak mudah menyerah, tapi terus berusaha. Ada can do attitude, ada attitude yang bisa. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Apapun saya bisa. Jadi nggak ada sesuatu yang katanya nggak bisa. Sesuatu yang mustahil tetap saya bisa. Karena saya punya Allah. Dalam sebuah kisah, teman saya, Linda, punya suami yang satu ketika divonis kanker getah bening stadium 4. Dia kerja di perusahaan multinasional yang cukup ternama. Dan akhirnya perusahaan mensupport dia untuk berobat sampai sembuh. Karena ini dianggap orang penting. Jika Anda adalah orang penting, biasa perusahaan akan memperlakukan kita lebih baik. Dan ini dianggap orang penting, dibutuhkan perusahaan, maka support dari perusahaan penuh supaya dia berobat. Akhirnya dia punya kesempatan berobat. Berobat ke Amerika, melakukan kemo, dan sudah melakukan kemo berulang-ulang. Tapi progresnya sangat minim dan hampir tidak ada artinya. Sebagai orang yang mengalami penyakit yang seperti ini pada stadium yang akhir, mentalnya tentu down. Harapan untuk hidup makin kecil. Dan ini kisah nyata. Tapi seorang istri punya pikiran yang positif luar biasa. Istrinya ini meyakinkan ke suami, "Pak, kamu harus hidup demi aku dan demi anak-anak kita. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang sanggup mengerjakan apa yang mustahil menjadi tidak. Yang penting Papa punya semangat untuk sembuh." Setiap pagi, setiap hari dia motivasi suaminya yang
kalau dibilang kadar iman kurang memang dibanding sang istri. Tapi dia motivasi suaminya. Dia kuatkan termasuk juga kepada mertuanya. Kadang-kadang mertua juga bisa jadi faktor yang bikin susah. Intervensi mertua dan lain sebagainya. Tapi perjuangan seorang yang berpikiran positif, terus tanamkan iman, percaya hal yang positif, akhirnya mengalami sebuah hal yang mujizat luar biasa. Sampai bil keluar miliaran. Kalau nggak salah dia bersaksi 2 atau 4 M, saya lupa. Tagihan ke sana, dia nggak punya duit dan melampaui nilai batasan yang ditanggung sama asuransi. Tapi dia berdoa sama Tuhan. Akhirnya bil tadi cuma boleh dibayar $100. Bisa dibayar dengan $100 dan dia bisa keluar pulang. Sekarang puji Tuhan sudah sehat kembali. Stadium 4 nyaris mati. Tapi faktor positif tadi memberi harapan hidup dan membuat orang biasa. Maka benar Alkitab tulis ayatnya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah. Kalau kita patah semangat. Kan saya bilang, ini saya cacat sebelumnya. Di tangan kiri tersisa dari struk saya itu kesemutan. Tapi keyakinan positif saya punya Allah yang sempurna. Saya nggak terima ini cuma cacat seumur hidup saya. Allah yang sembuhkan, dia kerjanya sempurna, bisa menyempurnakan yang belum sempurna. Dan sekarang saya sembuh. Nggak kesemutan lagi, bahkan ketika mulai ada sedikit gejala kesemutan, saya tahu, wah ini jadi indikator saya kadar gula naik. Jadi saya kontrol kadar gula saya, karena kalau kadar gula saya normal, saya sehat. Kalau kadar gula saya mulai sedikit tambah, biasa agak kesemutan. Puji Tuhan, dapat indikator itu. Nah, ada 4 cara ampuh yang bisa membentuk paradigma atau cara berpikir kita, mindset kita yang positif. Yang pertama, saya ingin ingatkan, pertama pentingnya kita mendoktrin pikiran kita. Doktrin pikiran kita ini dengan menghafal firman Tuhan yang membangkitkan iman dan pengharapan seperti, yaitu firman Tuhan berkata, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Jadi doktrinlah pikiran kita bahwa dalam segala sesuatu ada Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan campur tangan dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam untuk orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Dia. Seperti seorang orang tua terhadap anak, orang tua akan intervensi ketika dia melihat ada sesuatu yang bisa membahayakan anaknya. Pasti dia akan terlibat di dalamnya. Dalam segala situasi, orang tua akan peduli dan lain sebagainya. Doktrin pikiran kita bahwa ada Allah yang menyertai kita. Bahwa ada Allah yang bersama dengan kita. Dan tidak ada sesuatu yang perlu kita takuti. Karena bersama Tuhan kita bisa mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Kemudian doktrin lagi dengan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Jadi tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Semua pasti bisa. Kalau mau. Karena setiap kunci yang dibuat oleh pembuatnya, ada anak kunci yang sudah disediakan. Jadi tidak ada pintu yang akan tertutup selamanya. Akan mampu bisa kita buka. Kemudian doktrin lagi, sebab bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Untuk orang-orang yang mengalami sesuatu yang rasanya mustahil, bahkan dokter bilang gak mungkin. Tapi buat orang yang berkata dan suka nyanyi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Ya, sanggup Dia. Kalau sanggup, buktikan. Kalau kita menghadapi situasi yang kayak gini, ini mungkin kesempatan. Karena
saya punya sesuatu pemahaman yang mendarah daging. Setiap mujizat diizinkan terjadi untuk memberi kesempatan kita testimoni. Sebuah kesaksian yang memuliakan. Karena itu ketika mujizatmu terjadi dalam hidup, jangan mengecilkan masalah, tapi besarkan Tuhan. Kenapa? Kalau ditolong Tuhan itu bukan karena masalahmu kecil. Kalau kita bisa ngatasi itu bukan karena ini hal yang sepele. Tetapi karena ada Tuhan yang besar. Amin. Kalau bukan Tuhan yang besar. Kadang-kadang orang suka berpikir awalnya begini sama saya. Ya stroke, kamu gejala ya, gejala stroke. Saya cuma bisa bilang begini, 2 kali gue masuk rumah sakit, pegotiau. Gak cukup tuh. Mau keluar pegotiau, mau cobain. Kenapa saya bisa sembuh? Bukan karena saya punya penyakit ringan. Tapi karena Tuhannya yang besar. Amin. Ini yang harus kita perbesar untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan tolong, muliakanlah Dia. Tinggikanlah Dia, besarkanlah Dia. Jangan mengecilkan Tuhan. Dan membesarkan hak. Kemudian tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tadi saya sudah katakan. Kemudian lagi apa? Kuatkan hatimu. Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Ketika kita mengerjakan sesuatu sepertinya nggak berhasil, belum kelihatan nampak hasilnya. Aduh udah lama begini, tetap ingat. Saya diingatkan terus. Terus kalau kau berdoa selesai, belum berdoa ini selesai, tekun berdoa, terus tekun berdoa. Sebab firman Tuhan katakan, sebab ada upah bagi usahamu. Pasti Tuhan kasih ganjaran yang baik. Kalau hari ini yang sakit belum sembuh, terus berdoa. Karena Tuhan menghendaki kita teang. Kalau kita mengalami pergumulan tentang keuangan, katakan dalam hati, singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang yang percaya dan takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun. Ada pemeliharaan Tuhan berlaku dalam hidup orang percaya. Kemudian, ia membuat segala sesuatu indah pada. Nah kalau kita doktrin itu semuanya tadi, maka kita jadi orang yang positif. Kita jadi orang yang happy. Dan bisa menikmati apa yang Tuhan karuniakan saat ini. Untuk kita bisa nikmati. Tidak izinkan stres. Karena stres itu tidak menguntungkan bagi kesehatan kita. Doktrin lagi, yaitu dengan apa? Pikirkan yang benar dan patut dipuji. Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jika hari ini kita berpikir sesuatu yang tidak patut dipuji, tidak patut sesuatu yang baik itu, tidak mendatangkan kebaikan, buang. Jangan kembangkan. Kalau itu tidak baik, tidak membangun, buang. Karena itu merugikan. Tapi semua yang baik, semua yang patut didengar. Jangan dengar gosip, jangan dengar sesuatu yang negatif. Itu tidak akan membangun kita. Itu hanya merusak suasana, itu hanya membuat kita tidak bisa menikmati sesuatu yang harusnya bisa kita nikmati. Yang ketiga lagi, doktrin yaitu dengan mengulang-ulang kalimat positif. Semakin sering mendengarkan suatu informasi, semakin mudah untuk mempercayai informasi tersebut. Itu sebabnya kenapa ada iklan. Seringkali iklan itu akan menampilkan sesuatu yang biasa-biasa, akan menjadi sesuatu yang luar biasa karena gencarnya iklan itu. Kenapa? Diulang-ulang sehingga mendoktrin pikiran orang. Oh ternyata itu ya. Ternyata itu ya. Oh obat ini yang biasanya nggak ada apa-apanya. Akan jadi obat yang mahal nilainya. Karena diulang-ulang iklannya. Dan orang akhirnya oh iya ini obat ini bagus ya. Aku beli obat ini. Jadi pikiran kita pun sama. Yuk. Semakin sering kita dengar informasi kan. Tadi semakin kita akan mempercayai. Kalau kita dengar informasi yang negatif-negatif melulu, kamu jadi percaya yang negatif. Kalau kamu dengar yang positif, kamu akan percaya yang positif.
Itu sebabnya kenapa iklan dipasang berulang-ulang tadi kan. Propaganda informasi atau kalimat yang positif akan membangun pola pikir yang positif. Kemudian yang keempat cara kita mendoktrinnya adalah nih mulai lawan dan taklukkan setiap pikiran negatif yang muncul agar tidak berkembang. Jangan kasih kesempatan untuk berkembangnya pikiran yang negatif. Alihkan setiap pikiran negatif yang muncul ke pemikiran kita itu ya dengan pikiran-pikiran yang lain yang positif atau dengan melakukan aktivitas kegiatan yang positif yang kita sukai. Ya kalau kita cenderung negatif, udah tinggalin yang kayak gitu, udah stop pikirannya, kerjaan mendingan yang lain aja. Atau cari informasi yang lebih baik. Jangan biarkan otak kita terus memikirkannya, apalagi mengembangkan pikiran yang negatif tersebut. Karena apa yang kau takuti, apa yang kau pikirkan negatif itu, itulah yang terjadi. Itu ayatnya ada. Jadi mungkin ini harusnya nggak terjadi, tapi karena kamu mempercayai itu terjadi, maka terjadilah seperti itu. Jadi kalau saya jadi orang sekarang gampang, orang yang negatif jadilah sesuai imanmu. Mau kayak gitu? Kamu pikir yang negatif sama saya, jadilah sesuai imanmu. Karena itu perkataan Yesus. Jadi kalau kita pengen yang positif terjadi dalam hidup kita, berkatakan dan pikirkan yang positif. Amin. Maka yang positif datang. Kemudian yang kedua, yuk melatih panca indera. Ingat bedanya lebah dengan lalat. Kalau lebah, dia punya panca indera cari sesuatu yang manis-manis. Sesuatu yang wangi-wangi. Sesuatu yang baik. Sesuatu yang sehat. Dia tidak menghampiri sampah, tapi dia menghampiri bunga. Tapi kalau lalat, panca inderanya terlatih untuk apa? Yang berbau busuk. Di situ dia berkerumun. Nah, kalau kita jadi orang yang jadi lalat, yang negatif kita cenderung ke sana, kita malah dekat ke sana, dan kita lebih suka ke sana. Makanya gosip kan, makin gosok makin sip. Gitu loh. Jadi lalat kita, bukan jadi lebah. Tapi kalau lebah, bukankah bermanfaat? Betul nggak? Hasil cairan lebah yang dihasilkan oleh lebah menjadi madu. Dan madu itu kita tahu manfaatnya luar biasa. Bisa menyembuhkan sakit dan lain sebagainya. Bisa memberikan imun yang tinggi. Banyak hal yang baik. Jadi melihat, mendengar, merasakan Allahnya, bukan masalah. Setiap kita punya masalah, tapi bisa nggak kita rasakan ada Allah dalam hidup kita? Bisakah kita merasakan bahwa Dia pasti akan tolong kita? Yang ketiga, yuk latih pikiran selalu bersyukur dalam segala hal. Ingat firman Allah Yohanes 3 ayat 27. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirimu kalau tidak dikaruniakan Tuhan, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi karena semua yang ada pada kita nggak bisa kita dapatkan kalau bukan dari Tuhan. Jadi syukurilah, nikmatilah. Karena orang yang kaya itu bukan yang punya harta banyak, tapi yang punya kuasa untuk menikmati. Kuasa untuk bisa menikmati sekalipun makan dengan sayur asam. Tapi terasa begitu nikmat ketimbang mereka yang makan hoisem yang mahal jutaan. Kuasa menikmati. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Kalau tanya Tuhan maunya apa? Udah jelas. Mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih aja. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Puji syukur hanya ya Allah. Wah, hati senang. Hati senang. Gak usah dikembangkan. Apa aja terima kasih. Saya gak pernah lupa yang ada di mindset saya. Ketika saya duduk di bangku itu, ketika masih mimbar di sini, yang khotbah Om Rusno. Kenal Om Rusno? Orang lama pasti tahu. Pernah jadi mantan gembala di sini. Dan dia gembala GBI Jatinegara. Dalam khotbah salah satu di malam hari, waktu itu ibadah kita malam hari. Saya ingat dia pernah berkata begini, sebuah ilustrasi. Ketika ada orang bawa buah melewati rumah orang. Dan orang itu yang di rumah muncul keluar. Pak, terima kasih. Gak usah repot-repot. Duh, udah bawain saya buah. Padahal dia pulang untuk bawa pulang tuh buah ke rumahnya. Tapi gara-gara dia bilang begitu, akhirnya dia gak enak hati. Akhirnya kasihlah benar itu buah. Betul gak? Dia udah positif aja, dia pikir itu buah buat dia. Padahal gak dimaksudkan begitu. Nah, gara-gara itulah, jadi dia dapat. Jadi kalau kita mengucap syukur bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Terima kasih Tuhan, sesuatu yang baik. Makanya yang dari firman Tuhan katakan, orang jahat mereka-rekakan engkau untuk sesuatu yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk sebuah kebaikan. Amin. Yang terakhir, yuk ingat, bergaulah dengan orang yang berpikiran positif. Jangan suka bergaul dengan orang yang negatif. Engkau akan jadi orang negatif. Bergaul dengan orang yang positif. Kalau dia bawa kita ke negatif, tinggalkan. Bawa negatif, tinggalkan. Tidak ada ruang buat itu. Karena pikiran itu sangat berpengaruh pada sikap dan perilaku seseorang. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadilah orang positif yang melihat sesuatu yang positif. Dan kalau kita positif, sesuatu atmosfer positif pasti terjadi. Tapi kalau kita ciptakan atmosfer yang negatif itu yang terjadi. Hari ini percaya, apapun yang sedang kita pergumulkan, yang kita hadapi, tantangan apapun, semua akan pasti bisa. Dan semua akan dibuat Tuhan baik adanya. Kenapa Tuhan? Karena Tuhan itu baik adanya. Allah itu kasih, Allah sama dengan kasih. Jadi ada pada dirinya adalah kasih. Kasihnya berlimpah. Kita nyanyi lagu kan, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Apa adanya? Bukan ada apanya. Apa adanya. Cuma Tuhan yang terima kita apa adanya. Engkau kekurangan, aku terima engkau dengan kekurangan. Dan aku bisa mengubah engkau untuk bisa menjadi lebih baik. Karena firman Tuhan berkata, Ia menjadikan segala-galanya. Amin. Mari kita berdiri. Kita angkat satu lagu pujian. Tiada yang seperti Engkau. Ya, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku, memberkatiku. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihi Engkau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Seperti Engkau begitu mengasihi.
Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkan aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan katakan dengan iman, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi aku. Kalau Allah begitu mengasihi kita, Dia akan melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Mari doktrin pikiran kita bahwa ada Allah yang intervensi, campur tangan dalam hidup kita, dalam segala aspek hidup kita, jika kita juga sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhanku asyik, Engkau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Engkau turun tangan aku percaya. Pelayan perjamuan silakan ke depan. Tuhanku ajaib, Engkau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Engkau turun tangan memberkati. Engkau turun tangan memberkati, Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan memberkatiku, Tuhan memberkati kami. Engkau turun tangan untuk memulihkan segalanya, dan Engkau membuat segalanya indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana pentingnya dan ada kuat kuasa dari berpikiran positif. Kami ingin menjadi pribadi yang positif, yang mendoktrin kehidupan kami dengan sesuatu yang positif dan tidak mencemarkan pikiran kami dengan hal-hal yang bisa merusak, yang membuat kami kehilangan karunia untuk dapat menikmati apa yang Tuhan ingin kami dapat nikmati. Karena kami tahu Tuhan, semuanya tidak akan bisa kami peroleh jikalau tidak dikaruniakan dari surga. Dan apa yang kami dapatkan saat ini, semua karena anugerah. Bagimulah segala puji-pujian, hormat dan kemuliaan. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun Roh Kudus akan terus menolong kami untuk mengingatkan kami terus-menerus, sehingga kami bisa berubah menjadi pribadi yang positif mulai saat ini. Kami akan bisa melihat sesuatu yang baik. Kami punya relasi yang baik. Kami punya sesuatu yang baik yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala sesuatunya. Dan saat ini di hadapan kami ada tersedia perjamuan kudus. Sakramen perjamuan yang diperintahkan Tuhan bagi orang-orang yang percaya, murid-murid-Mu untuk dapat menerimanya, dan olehnya kami memperingati sampai Tuhan datang kembali. Kuduskan setiap kami, layakan dan perkenankan, ampuni salah dan dosa kami, dan biarlah Tuhan turunkan anugerah dan berkat Tuhan atas roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, sesuatu pengorbanan kasih Tuhan yang tak terhingga.
dan Engkau telah membayar lunas semuanya. Sehingga kami adalah orang yang telah ditebus dan menerima karya keselamatan Tuhan di atas kayu salib. Kami percaya dan menerimanya dalam iman. Tuhan perkenankan dan layakkan kami. Kuduskan kami yang melayani, dan biarlah kami boleh layak dan berkenan kepadamu. Demi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.